Terjebak Lihat Ilusi, karya Bukhari Nasution yang dibaca oleh penulisnya sendiri. Menjadi siswa lulusan terbaik sekolah merupakan ikhtiar untuk aku mendapatkan beasiswa gratis hingga wisuda. Namaku Aileen, tak ada nama lengkap, karena memang cuma itu namaku. Teman-temanku biasa mengejekku dengan sebutan Alien Tok. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar ejekan itu. Menurutku tak ada yang salah, bahkan mereka tak merubah namaku. Mereka hanya menambahkan kata Tok untuk mempertegas namaku yang singkat. Pagi itu, aku ingin berangkat. Merantau, kata orang-orang di kampungku. Aku merantau untuk melanjutkan menuntut ilmu di salah satu universitas yang menjadi idaman saat aku masih duduk di SMA. Kereta api satu-satunya transportasi untuk sampai di Nedam. Nedam merupakan kota yang besar dengan jutaan penduduknya. Disitulah aku akan berkuliah. Sudah dibawa semua barang-barangmu, Ai? Tanya seorang wanita parubaya yang kusebut dengan ibu. Hati-hati ya, nak. Sering-sering kabari ayah dan ibu. Tambah pria rambut yang mulai memutih sambil menyeka rambutku. Semua sudah, Bu. Iya ya, nanti Ai kabari kok. Balasku sambil berpose hormat ke mereka. Mereka hanya tersenyum. Terlihat kebahagiaan terukir di sudut wajah mereka yang mulai keriput. Aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Kalimat itu yang terbesit saat aku melihat wajah mereka sambil berjalan memasuki stasiun. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, mencari seseorang yang akan menjadi temanku dalam perjalanan ini. Tak lama aku mencari, aku menemukannya. Pria berambut ikal pendek, alis mata tebal, dan berbadan tinggi, sehingga aku gampang untuk mencarinya. Udah lama, Bi? Tanyaku sambil menatap wajahnya. Enggak, baru aja. Namanya Abian. Nama lengkapnya Abian Agam. Ya, hanya 2 kata sih. Setidaknya dia lebih baik dari aku yang hanya memiliki 1 kata nama. Dia sahabatku, sejak kami masih SMP. Saat itu, kami menjadi rekan satu kelompok saat pelajaran fisika. Aku mengakui kemampuannya dalam ilmu fisika. Sejak saat itu, aku sangat mengaguminya dan sedikit menyukainya. Ditambah dengan sikapnya yang tidak terlalu hangat ke cewek lain, membuat aku merasa nyaman. Kereta yang kami tunggu perlahan mendekat. Deruan suara roda kereta itu membuatku bersemangat untuk menimba ilmu di universitas impianku. Aku berdiri di atas peron, di samping garis pembatas berwarna kuning. Abian juga melakukan hal yang sama. Kita gerbong berapa? Tanya Abian sambil menata rambutnya. Bisnis 3, nomor 10 dan 11C. Aku menjawab sambil mengingat dengan keras. Bian hanya tertawa mendengar jawabanku. Aku mengurutkan dahi dan memajukan bibirku. Kesal. Kereta berhenti dengan sempurna. Semua orang berdesakan untuk masuk. Aku dan Bian hanya menunggu desakan itu. Kebiasaan orang-orang negeri ini. Tidak sabaran dan selalu tak mau kalah. Aku hanya menghela nafas, melihat peristiwa desak-mendesak itu. Peristiwa itu berakhir. Aku dan Ben memasuki rangkaian kereta. Sini tasmu, ucap Bian untuk memasukkan tasku ke bagasi yang tepat di atas tempat duduk kami. Terima kasih, Tuan, ucapku. Tak lama, kereta perlahan meninggalkan stasiun. Kota kecil di mana tempat aku dan Bian besar. Aku terus melihat ke arah luar jendela. Awan mulai gelap, pertanda hujan akan turun sebentar lagi. Jujur, aku sangat menyukai hujan. Hujan membuat suasana hatiku merasa nyaman. Ai, lihat deh sini, coba pilih salah satu. Abian menodongku dengan gawai miliknya. Aku yang bingung, merutkan kening.
menekan secara acak. Oke, makasih. Aku tak mengerti apa maksudnya. Namun melihatnya senang, aku pun tak menghiraukannya. Bian memang memiliki sifat yang dingin. Ia hanya fokus pada gamenya. Walaupun dingin, sikapnya itu yang membuatku menyukainya. Mungkin karena dia gak pernah perhatian sama cewek lain. Jadi aku merasa nyaman. Kamu percaya nggak? Ada penguntit di dalam kereta. Tanya Abian yang tiba-tiba sambil melihat layar gawainya. Aku menjawab dengan singkat dan terus melihat ke arah luar jendela. Gak. Gerimis pun mulai jatuh ke kaca kereta. Jutaan air turun dengan perlahan. Aku menempelkan tangan ke kaca itu. Rasanya dingin. Aku menyukainya. Hujan ditambah AC kereta yang dingin membuat aku ingin ke toilet untuk membuang suatu zat. Geser dikit, Bi. Aku mau ke toilet. Aku berdiri, berjalan perlahan keluar dari tempat duduk. Abian bangkit yang masih fokus dengan gamenya. Hati-hati penguntit kereta. Aku tak menghiraukan ucapannya. Perlahan berjalan dengan guncangan di dalam kereta. Melihat setiap orang yang duduk menikmati perjalanan kereta. Ada yang tertidur, ada yang fokus dengan gawai, dan ada juga yang mengobrol. Aku melihat pria berbadan besar, berkulit hitam dan memakai masker, menatapku dengan tatapan yang menakutkan. Aku sempat merasa takut, tetapi aku mengabaikannya. Aku masuk ke dalam toilet, mengunci agar tidak ada yang membukanya. Membuang semua panggilan alam sehingga merasa lega. Tanpa ku sadari, pria itu bangkit dari tempat duduknya dan mengikutiku. Setelah selesai dengan panggilan alam, aku membuka pintu toilet. Aku kaget melihat pria itu berdiri di depan pintu. Permisi, membukukan badan dan langsung kembali ke tempat duduk. Bi, aneh kali om itu, menunjuk arah pria besar itu. Abian tak mendengar dengan ucapanku. Woi, asik main game aja, menegurnya sambil memukul bahu dengan keras. Aduh, kenapa Meringis kesakitan. Itu tadi ada om liatin aku, serem kali. Takut jadinya. Sambil menunjuk ke arah toilet. Aduh, itu kan, apa gue bilang? Kamu gak percaya. Di kereta ada penguntit. Abian menakutiku. Ekspresi yang sangat meyakinkannya itu membuatku merasa kesal. Gak tahulah. Abian nyebelin. Keluhku. Abian tak menghiraukan, lanjut bermain game. Tak terasa sudah 4 jam kami dalam kereta. Kota yang menjadi tempat aku kuliah mulai terasa dengan udara panasnya. Walaupun hari sudah malam. Panas sekali ya, ucap Abian sambil meneguk botol minum miliknya. Kami berpisah karena memang tempat kos kami berbeda. Aku tidak ngekos, lebih tepatnya tinggal bersama abang ayahku. Aku memanggil abang ayahku dengan sebutan Uwak. Aku luan ya, udah dijemput Uwak. Pamitku dengan Abian sibuk dengan gamenya. Oke, balas yang sangat singkat membuatku merasa kesal. Aku menyeberangi taman kota yang persis di depan stasiun. Aku memasuki taman itu, melihat kanan dan ke kiri tak ada orang. Tempat itu sungguh sepi. Aku mengambil gawai. Melihat malam sudah pukul 20.45. Aku mencoba menghubungi wakku, tetapi tak dijawab. Mungkin lagi di jalan, gumamku. Aku duduk di bawah lampu berwarna biru, sambil berpikir kenapa taman kota ini sepi sekali. Seperti tidak taman kota yang seharusnya ramai pengunjung. Tanpa aku sadari, seseorang memukul bahuku sampai aku terjatuh ke tanah. Aku pingsan. Setelah pukulan keras itu, aku terbangun di dalam sebuah gudang. Bau yang sangat menyengat. Mataku terikat oleh kain merah. Aku tak dapat melihat sekitar. Bau busuk yang sangat menyengat sampai dadaku terasa sakit. Tolong, tolong.
Tolong! Teriakku berharap ada yang mendengar. Berisik! Suara dengan nada tinggi dan menyeramkan datang dari arah depan. Siapa kamu? Apa maumu? Aku ketakutan mendengar bentakan suara pria itu. Botol tersebut pecah dan serpihan berserakan di mana-mana. Mengenai kakiku, aku meringis kesakitan. Terasa darah mengalir dari kaki sebelah kiriku. Aku pun menahan rasa sakit itu, meraba berusaha melepas serpihan kaca dari kakiku. Melihat aku yang ingin melepas serpihan, pria itu memijak serpihan itu dengan kakinya. Ah, jangan, aku mohon, sakit, hentikan! Jeritku meringis kesakitan. Pria itu langsung mengarahkan kakinya ke kepalaku dengan kuat, sampai kepalaku terhempas ke tanah. Risik, ucap pria dengan nada dingin. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menembus kaca, menyinari wajah yang sudah berlumuran darah. Perlahan aku membuka mata yang masih tertutup kain merah. Aku merasa sakit kepala yang luar biasa dan merasa sangat lemas. Udah sadar, ucap pria itu. Aku pun terkejut dan langsung bangun. Pria itu perlahan mendekatiku. Mau apa kamu? Tolong lepasin aku. Sambil ketakutan, pria itu membuka tutup mataku dan melepaskan ikatan tanganku. Nah, makan ini. Hidangan yang tak pantas disebut dengan makanan. Mencium baunya saja sudah membuatku muntah. Kau makan itu sialan! Teriak pria itu. Ia pun memaksaku untuk memakan hidangan tersebut dengan membuka paksa mulutku. Aku pun memuntahkannya dan tak sanggup memakannya. Puas melihatku merasa tersiksa, pria itu pun pergi keluar dari tempat itu. Aku pun melihat daerah sekitarnya. Banyak tulang belulang, mayat-mayat bekas dari korban sekapan pria itu. Melihat itu, aku merasa bahwa hidupku tak akan lama lagi. Pria itu merupakan seorang psikopat yang sudah banyak memakan korban, dan tak ada satupun yang selamat dari sekapannya. Aku tak mampu untuk berlari. Badanku sudah sangat lemas, dan pandanganku sudah tidak jelas. Minum ini, melemparkan sebuah botol kepadaku. Aku hanya melihat botol itu dan tidak meminumnya. Pria itu duduk di sebuah bangku tempat biasanya dia mengawasiku. Sambil membelakangiku, ia berkata, habiskan itu, kalau tidak kamu tahu akibatnya. Sambil menyalakan sebatang rokok. Aku hanya memandangi botol itu dengan tatapan yang kosong. Melihat aku tak meminum air yang diberikannya, pria tersebut langsung menarik rambutku dan memaksaku untuk meminum air tersebut. Aku pun sampai tersedak dan menangis. Tak lama kemudian, pandangan menjadi kabur, kepala pusing, dan jasadku berbaring di tanah. Aku melihat ke arah jendela. Perlahan matahari berganti dengan bulan. Sudah hampir 24 jam aku terjebak di tempat yang mengerikan ini. Aku merindukan ibu, ayah, dan keluarga, sembari menangis mengingat hal itu. Bangun, Ai, kita udah sampai, ucap Abian sambil menyentuh bahuku. Aku terkejut dan langsung terbangun dari mimpi buruk itu. Hah, ternyata hanya mimpi. Akibat rasa yang amat menakutkan, tanpa sadar aku memeluk Abian dengan erat. Itu semua hanya mimpiku. Saat aku menjawab pertanyaan Abian mengenai penguntit dalam kereta, setelah kata gak, aku tertidur. Terlelap dinginnya kaca kereta akibat hujan yang menerpa. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jika kalian ingin membaca cerpen ini, kalian bisa melihat link yang ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih, salam literasi.